Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bersama kami, kelompok guru pendidikan agama Islam Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 5 Bab 5 semester 2, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Anak-anakku, agar kita lebih semangat dalam belajar, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Bila kau ingin cerdas yo belajar, bila kau ingin pintar yo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita pelajari hari ini mudah untuk anak-anak pahami, dan juga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita belajar kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Siapakah Nabi Daud itu? Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud juga terkenal memiliki suara yang paling lembut, bukan hanya memiliki suara merdu. Nabi Daud juga memiliki kelebihan lain yang membuat namanya dikenal sebagai sosok penakluk dan juga pemberani. Belum lagi tentang kisahnya yang mampu mengalahkan sosok kuat Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Jalut yang kafir dan Raja Talut yang beriman. Selepas perginya sosok Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam, manusia hidup seakan tanpa tuntunan seorang rasul. Belum lagi kala itu kaum Bani Israel terusir dari daerahnya sendiri dikarenakan telah mengingkari ajaran kitab Taurat. Setelah itu datanglah Nabi Daud alaihissalam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntun Bani Israel agar dapat kembali ke jalan yang lurus. Saat mulai menginjak usia dewasa, Nabi Daud beserta kedua kakaknya turut berperang melawan pasukan dari Palestina yang dipimpin oleh Raja Jalut. Saat itu sebenarnya tentara Raja Talut tidak begitu banyak dibanding dengan pasukan Raja Jalut yang dikenal sebagai penindas. Raja Jalut dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar, layaknya seorang raksasa, dan siapapun pasukan dari Raja Talut pasti akan gemetaran ketika harus berhadapan dengannya. Namun, sebelum berperang, Raja Talut berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar prajuritnya diberi kekuatan, dan akhirnya pasukan Jalut berhasil dikalahkan atau ditumbangkan. Ketika tiba waktu melawan sang raksasa, Raja Talut mengumumkan kepada pasukannya bahwa siapapun yang berani maju maka akan diangkat sebagai menantunya. Ketika Nabi Daud menawarkan diri,
sang raja sebenarnya ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Nabi Daud, barulah Raja Talut mengizinkannya. Ketika Nabi Daud maju, dengan sombongnya si raksasa merasa bahwa dirinya akan menang, dan saat berkali-kali akan menghunuskan pedangnya pada Nabi Daud alaihissalam, ketika itu pula lah dia gagal. Sampai akhirnya Nabi Daud melemparkan peluru batu ketapel miliknya di antara kedua mata sang Raja Jalut, yang akhirnya membuat ia tumbang dengan dahi pecah. Semenjak itulah Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai pahlawan. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat sebagai raja saat Raja Talut menghembuskan nafas terakhirnya. Nabi Daud alaihissalam juga memiliki suara yang mampu menggetarkan hati. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara merdu yang tidak diberikan Allah kepada orang lain. Kemerduan suara Nabi Daud dapat membuat burung-burung serta binatang liar terlena saat mendengarkannya. Bahkan burung-burung itu pun turut bertasbih mengikuti Nabi Daud secara berulang-ulang. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal memiliki ilmu yang sempurna dengan kebijaksanaan penuh dalam menyelesaikan masalah. Setelah diangkat menjadi raja, kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran, sehingga para prajurit-prajurit Nabi Daud itu terlindungi dari serangan musuh Allah. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya yakni Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling seterusnya, serta banyak beramal saleh. Nah, anak-anakku yang saleh dan saleha, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah sehingga gunung-gunung dan burung-burung pun ikut dan mengikuti tasbih Nabi Daud secara berulang-ulang. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam menciptakan baju besi untuk prajurit-prajuritnya agar terlindungi dari serangan musuh. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam itu bersuara bagus sehingga ia sering bernyanyi melakukan isi kitab Zabur. Dan yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam itu gemar berpuasa, puasa separuh tahun atau sehari berpuasa ataupun sehari berbuka, dan sering melaksanakan amal soleh. Lalu bagaimana cara kita meneladani Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak bisa meneladani Nabi Daud alaihissalam dengan satu, yaitu gemar bertasbih. Kita harus mengingat selalu Allah dimanapun dan kapanpun kita berada.
dengan mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua yaitu gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran dimulai dari sejak dini ya, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi pengamalnya atau pembacanya. Yang ketiga, belajar berpuasa. Tentu anak-anak sudah belajar berpuasa di bulan Ramadan ya. Insya Allah semuanya pasti kuat sampai puasa maghrib. Yang keempat, kita harus berani membela yang benar, seperti Nabi Daud alaihissalam yang berani membela Raja Talut untuk melawan musuhnya Raja Jalut. Anak-anakku yang salih dan salihah, setelah kalian melihat dan mendengar video pembelajaran kisah keteladanan Nabi Daud, ayo jawablah pertanyaan dari Bu Guru berikut ini. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari Nabi. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Raja Jalut dengan cara. Yang ketiga, sebutkan perbedaan antara Raja Talut dan Raja Jalut. Yang keempat, sebutkan salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang kelima, sebutkan 4 keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran di kelompok Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.